Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selalu semangat pagi. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik, yaitu kita sudah masuk ke tema 2, subtema 3. Nah, silakan teman-teman di buku paket dibuka halaman 125. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya energi alternatif yang bertujuan untuk menggantikan energi konvensional yang jika energi tersebut kita gunakan terus-menerus akan cepat habis. Nah, sekarang kita akan mengenal sumber daya alam yang bisa digunakan sebagai energi alternatif. Nah, contohnya di sini ada yang namanya pohon jarak. Nah, apakah teman-teman tahu pohon jarak itu? Nah, pohon jarak mungkin ada di sekitar rumah teman-teman ya. Nah, nanti Miss juga akan kirimkan bentuk gambarnya. Nah, jadi pohon jarak ini selain digunakan sebagai tanaman obat, ternyata buah dari jarak ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menghasilkan yang namanya bahan bakar. Nah, buah jarak ini jika sudah matang, mereka akan kecoklatan, dan jika diolah menghasilkan bahan bakar. Karena 30% kandungan dari buah jarak ini menghasilkan minyak. Nah, minyak dari minyak dari buah jarak ini bisa kita jadikan bahan bakar pengganti solar yang kita gunakan untuk diesel. Nah, maka dari itu minyak dari jarak ini disebut dengan biodiesel. Nah, selain untuk bahan bakar, ternyata minyak dari pohon jarak ini bisa digunakan sebagai untuk menggosok badan, teman-teman. Untuk memijat ya, seperti itu. Jadi banyak manfaat dari pohon jarak ini, sehingga banyak masyarakat yang membudidayakan pohon jarak ini. Nah, terus mereka juga mendirikan yang namanya industri-industri kecil untuk memanfaatkan atau membudidayakan pohon jarak ini, sehingga menjadikan sumber ekonomi untuk masyarakat. Nah, terus ada beberapa lagi pohon atau tanaman yang bisa kita gunakan sebagai energi alternatif yang dapat menghasilkan yang namanya listrik. Nah, di sini ada buah kedongdong. Buah kedongdong ini batangnya teman-teman bisa menghasilkan yang namanya aliran listrik. Terus yang kedua ada buah lemon. Buah lemon juga bisa menghasilkan yang namanya aliran listrik. Terus ada pohon buah kentangnya ya. Kentangnya ini juga bisa menghasilkan yang namanya listrik. Dengan kita akan menggunakan ketiga komponen ini untuk melakukan percobaan sehingga dapat menghasilkan listrik. Nah, insya Allah mungkin di lain kesempatan kita akan melakukan percobaan dari ketiga bahan tersebut untuk dapat menghasilkan listrik. Nah, itu. Cuman sayangnya dari ketiga komponen ini mereka tidak bisa dimanfaatkan sebagai sumber utama kita menggunakan listrik untuk kehidupan rumah tangga, karena dayanya itu sangat rendah, teman-teman. Jadi dibutuhkan waktu yang lama dan bahan yang sangat banyak untuk menghasilkan listrik yang banyak juga. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan energi alternatif atau sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi alternatif sampai sini dulu. Nah, untuk tugas tematiknya, teman-teman silakan diisi halaman 125. Ya, di situ ada 2 soal di Ayo Berlatih.